Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Sarah Nandadiana, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 2 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pidi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat mengenai Beyond Use Date Obat di Apotek RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 63 Ayat 3 dan 4, calon PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi yang bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar kepada CPNS yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS. Dan diharapkan dengan pelatihan ini dapat membentuk karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter dapat dibentuk oleh sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, pengetahuan manajemen ASN, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. Menurut Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2021, apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknik fungsional di bidang praktek kefarmasian pada instansi pemerintah. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Maka dari itu, pelayanan kefarmasian dibuat suatu standarisasi yang bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian terdiri dari dua kegiatan, yaitu manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengambil isu mengenai pelayanan farmasi klinik, yaitu pelayanan informasi obat mengenai Beyond Use Date Obat. Berdasarkan diskusi dengan rekan kerja dan konsultasi dengan mentor, dalam rancangan aktualisasi ini, saya mendapatkan beberapa isu yang perlu diselesaikan terkait pelayanan informasi obat. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat mengenai Beyond Use Date Obat di Apotek RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun, sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit, seperti label BUD atau label Beyond Use Date, serta menerbitkan leaflet dan explainer. Beyond Use Date merupakan salah satu elemen penilaian dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPU pada elemen penyimpanan, sehingga dapat membantu dalam persiapan akreditasi rumah sakit. Tujuan dari aktualisasi ini yaitu yang pertama, membekali ASN agar menjadi ASN profesional yang mampu mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta memahami manajemen ASN dan Smart ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, mengimplementasikan rancangan aktualisasi yang telah disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif untuk diterapkan di Apotek RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun. Selanjutnya, manfaat dari aktualisasi. Pertama, bagi peserta Latsar CPNS mampu memahami dan mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta manajemen ASN dan Smart ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Bagi institusi tempat kerja, mewujudkan visi dan mendukung misi RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun, serta membantu kinerja RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Berenun dalam proses penilaian akreditasi rumah sakit. Bagi masyarakat, mendapatkan pelayanan informasi obat secara optimal, serta meningkatkan pemahaman pasien terkait pemberian informasi Beyond Use Date Obat. Ruang lingkup dalam pelaksanaan aktualisasi mencakup penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada tanggal 5 Juni hingga 18 Juli 2023. Kegiatan ini mencakup membuat SOP, membuat daftar BUD obat di apotek, desain label, leaflet, dan explainer, serta melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di apotek, serta melakukan penempelan label pada kemasan primer obat dan melaksanakan pelayanan informasi obat.
Gambaran umum organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan kilometer 125,5 Kota Mini Bernun. Rumah sakit ini beroperasional pada tanggal 4 April 2005 dengan bantuan sebuah NGO internasional yang berbasis di Perancis, yaitu MSF, Médecins Sans Frontières. Tepatnya 100 hari setelah musibah gempa dan tsunami terjadi, dan pada tanggal 30 April 2005 Rumah Sakit Bernun diresmikan oleh Bapak Bupati Insinyur Abdullah Yahya MS. Pada tanggal 4 Desember 2012 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun, di mana pada tanggal 16 Desember 2019 RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Bernun menjadi Rumah Sakit Umum kelas C. Visi rumah sakit yaitu menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun sebagai rumah sakit umum terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bernun khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pidi pada umumnya. Misi dari Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Syafi'i yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima, bermutu, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non-medis, serta pengembangan fasilitas-fasilitas umum di rumah sakit agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta menyenangkan bagi pelanggan. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dengan handal, santun, dan meningkatkan daya saing minimal di wilayah Kabupaten Pidi. Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medik maupun secara moral, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah dengan pelayanan terbaik di Kabupaten Pidi, dan yang terakhir menjadi tempat pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan. Nilai-nilai organisasi yaitu paten, P. Profesionalisme, A. Aman, T. Terjangkau, E. Elegan, dan N. Nurani. Dan moto dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i yaitu ramah dalam pelayanan, profesional dalam tindakan. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh 1 kepala bagian dan 3 kepala bidang. Selanjutnya, tugas dan fungsi apoteker tercantum pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 2 Ayat 1, yang berbunyi apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang praktik kefarmasian pada instansi pemerintah. Pada pasal 6, melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Terdapat 3 isu yang teridentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan informasi obat mengenai Beyond Use Date obat di apotek RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Yang kedua, belum tertibnya pencatatan suhu kulkas obat dan suhu ruangan di gudang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemberian label lasa pada obat di gudang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Setelah menentukan beberapa isu kritikal dengan melihat kondisi saat ini, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk memahami isu utama yang akan dijadikan prioritas untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya. Salah satu alat bantu penetapan isu utama dapat menggunakan teknik tapisan USG dengan menetapkan rentang penilaian skor 1-5 pada kriteria USG yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjut. Dan S, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berdasarkan hasil pembobotan di tabel, maka diperoleh satu isu yang menjadi core isu, yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat mengenai Beyond Use Date obat di apotek RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Bernun, di mana memiliki nilai jumlah skor tertinggi yaitu 15. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang telah memenuhi kriteria USG. Teknik analisis ini menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, salah satunya diagram Fishbone, untuk menemukan penyebab dari adanya isu utama. Untuk diagram Fishbone terdiri dari 4 penyebab: manusia, metode, material, dan lingkungan. Setiap penyebab memiliki 2 masalah, yaitu yang pertama ada di manusia. Masalah itu pada apoteker dan staf farmasi belum memberikan informasi secara jelas mengenai BUD, dan kurangnya inovasi petugas untuk memberikan penandaan BUD. Yang kedua, yaitu pada metode, masalahnya itu belum dilakukan PIO mengenai Beyond Use Date obat, belum ada pembuatan banner, label, dan leaflet.
Untuk yang ketiga, material, belum ada media informasi dan edukasi, serta kurang update-nya dalam mengoperasikan aplikasi pembuatan banners, leaflet, dan label. Yang keempat ada lingkungan, permasalahannya itu ada di kondisi lingkungan yang terlalu ramai dan pelayanan kegiatan yang terbatas. Berikut beberapa gagasan kreatif isu utama untuk mewujudkan pelayanan informasi obat yang lebih optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Tunku Abdullah Syafi'i Bunut, yaitu yang pertama ada pembuatan label khusus yang akan ditempelkan pada kemasan obat mengenai beyond use date obat. Yang kedua ada pembuatan leaflet dan standing banner. Yang ketiga ada memberikan sosialisasi bagi staf apotek sebagai tenaga kefarmasian yang juga berhak melakukan pelayanan atau penyerahan obat kepada pasien. Ada beberapa rancangan kegiatan aktualisasi. Yang pertama melakukan persiapan awal, yang kedua pembuatan SOP, ketiga penyusunan daftar BUD obat, yang keempat pembuatan label BUD, yang kelima pembuatan leaflet dan X-banner, yang keenam sosialisasi dengan staf farmasi, dan yang terakhir penempelan label BUD dan melakukan pelayanan informasi obat. Matriks rancangan aktualisasi terdiri dari 7 kegiatan, yaitu yang pertama melakukan persiapan awal terkait pelaksanaan aktualisasi, di mana memiliki 3 tahapan kegiatan dan memiliki output atau hasil kegiatan berupa foto, video, dan notulen. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Sedangkan untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu berupa kontribusi misi Rumah Sakit Umum Daerah Tunku Abdullah Syafi'i Bunut, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima, bermutu, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Untuk kegiatan yang kedua, membuat SOP sesuai dengan standar dan pelayanan di rumah sakit. Tahapan kegiatannya ada 4, berkonsultasi dengan mentor, bertemu dengan atasan, bertemu bagian umum untuk penomoran SOP, dan mengajukan permohonan pembuatan SOP untuk ditandatangani. Outputnya itu berupa saran dan arahan dari mentor, mendapatkan nomor SOP, dan mendapatkan pengesahan SOP. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adanya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan daftar BUD obat yang tersedia di apotek Rumah Sakit Umum Daerah Tunku Abdullah Syafi'i Bunut. Tahapan kegiatan yaitu mencari literatur, penyusunan rancangan, serta konsultasi, di mana outputnya itu berupa sumber jurnal yaitu pedoman USP dan daftar rancangan serta dokumentasi. Untuk kegiatan yang keempat yaitu pembuatan label BUD sebagai bukti pemaparan, sebagai bukti penerapan dari PIO, yang mana ada 3 tahapan kegiatan yaitu membuat desain, konsultasi hasil desain, dan mencetak hasil desain. Untuk yang kelima ada pembuatan leaflet dan banner sebagai media informasi tertulis. Di sini ada 5 tahap kegiatannya yaitu membuat desain leaflet dan standing, konsultasi hasil desain leaflet dan standingnya, mencetak hasil leaflet dan standing, lalu meletakkan leaflet di rumah sakit umum, dan meletakkan standing banner di ruang tunggu pasien. Yang terakhir mengunggah leaflet di media sosial. Untuk yang kegiatan ke-6 yaitu sosialisasi BUD kepada staf farmasi, yaitu ada 3 tahapan, berdiskusi dengan mentor terkait metode sosialisasinya, menyiapkan bahan tayang, serta melakukan sosialisasi dengan staf farmasi apotek. Yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi obat kepada pasien dengan menggunakan label obat pada kemasan primer. Tahap kegiatannya menyiapkan label BUD di ruang peracikan, jika ada resep masuk dilakukan peracikan, dan penyerahan obat ikuti dengan penempelan label. Pelaksanaan PIO pada pasien terkait BUD. Sekian hasil pemaparan rancangan aktualisasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.